Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan saya Sri Wahyuni, peserta latihan dasar CPNS Angkatan 19, kelompok 2 akan menjelaskan mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Sebelum masuk pada pengertian wawasan kebangsaan, sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia membuktikan bahwa para pendiri bangsa mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan kelompok atau golongan. Fakta-fakta sejarah dapat dijadikan pembelajaran bahwa kebangsaan Indonesia terbangun dari serangkaian proses panjang yang didasarkan pada kesepakatan dan pengakuan terhadap keberagaman dan bukan keseragaman. Jauh sebelum hari kemerdekaan, para penggerak bangsa dimulai dari berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei 1908 yang menjadikan tanggal 20 Mei adalah Hari Kebangkitan Nasional. Selanjutnya, beberapa mahasiswa di Belanda mendirikan sebuah organisasi perkumpulan pelajar Indonesia yang bernama Indische Vereniging, yang kemudian berubah menjadi Perhimpunan Indonesia, yang merupakan pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Kemudian pada 28 Oktober 1928 dilakukan Kongres Pemuda II yang merupakan hasil dari Kongres Pemuda I pada 2 Mei 1926 menghasilkan 3 klausul yang kita kenal sebagai Sumpah Pemuda, sehingga 28 Oktober setiap tahunnya kita peringati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Pada 1 Maret 1945, dalam situasi kritis Jepang karena perangnya dengan sekutu, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dengan tujuan agar Indonesia tidak melakukan perlawanan terhadap Jepang pada saat itu. Pada akhirnya, BPU-PKI dibubarkan karena dianggap terlalu cepat dalam menyatakan kemerdekaan Indonesia. Dengan begitu, PPKI dibentuk guna melanjutkan rencana kemerdekaan yang ada dan lebih matang. Detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia diawali dengan menyerahnya Jepang kepada tentara sekutu, dan akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 WIB, teks proklamasi dibacakan Insinyur Soekarno di muka rakyat di halaman rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Teks proklamasi dibacakan, sang saka merah putih dikibarkan, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan sebagai pertanda Indonesia telah menjadi negara merdeka dan berdaulat. Selama proses kemerdekaan tersebut, komitmen dari berbagai elemen bangsa dan para pimpinan penggeraknya konsisten berpegang teguh kepada 4 konsensus dasar, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera, sebagaimana yang telah dilakukan oleh para pahlawan kemerdekaan bangsa Indonesia. Bendera negara Sang Merah Putih, bahasa Indonesia, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya menjadi jati diri bangsa dan identitas negara kesatuan Republik Indonesia. Keempat simbol tersebut menjadi cerminan kedaulatan negara di dalam tata pergaulan dengan negara-negara lain dan menjadi cerminan kemandirian dan eksistensi negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Sejarah bela negara
diawali dengan adanya agresi militer Belanda II yang ingin menguasai Yogyakarta yang merupakan ibu kota Republik Indonesia pada saat itu. Agresi tersebut menyebabkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden saat itu ditangkap oleh pemerintahan Belanda. Sehingga Insinyur Soekarno menugaskan Syafruddin Prawinegara untuk membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia pada 19 Desember 1948. Pertengahan 1949, Belanda terdesak dan dunia internasional mengecam agresi militer yang dilakukan oleh Belanda terhadap Indonesia. Akhirnya, Belanda dan Indonesia melakukan perundingan yang menghasilkan Perjanjian Rumroyen yang menyatakan bahwa pemerintahan Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. Dan akhirnya pemerintah kembali pada Soekarno-Hatta sehingga PDRI secara resmi dibubarkan pada 15 Juli 1949. Tanggal berdirinya PDRI yaitu 19 Desember dijadikan sebagai Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tahunnya oleh seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara Pasal 7 Ayat 3, nilai dasar bela negara meliputi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta kemampuan awal bela negara. Dari ulasan sejarah pergerakan kebangsaan dan sejarah bela negara, terlihat bahwa nilai-nilai dasar bela negara bukanlah nilai-nilai yang kekinian, namun nilai-nilai yang diwariskan generasi pendahulu sejak era pergerakan nasional sehingga era mempertahankan kemerdekaan. Sebagai ASN, hal yang dilakukan untuk mengimplementasikan nilai-nilai bela negara tersebut dapat dilakukan dengan memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, memberikan pelayanan publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan tetap santun. Demikian penjelasan saya mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.